Oke, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Ahmad Syafi'i dengan NIM 2025 32023. Di sini aku bakal ngejelasin jawaban daripada soal-soal UTS kita, UTS pada matkul Sistem Informasi Manajemen yang dilaksanakan pada tanggal 7 bulan Mei 2026. Dan kita langsung saja ke inti pembahasannya, yaitu soal pertama. Soal pertama yaitu jelaskan pengertian sistem informasi manajemen dan mengapa SIM penting bagi suatu organisasi. Oke. Tentunya sistem informasi manajemen itu bukan sekadar tumpukan komputer atau perangkat lunak, melainkan sebuah ekosistem yang mengintegrasikan manusia, teknologi, dan prosedur untuk mendukung operasional serta pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Definisi dan konsep utamanya. Secara konseptual, SIM adalah sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung fungsi operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan. SIM bekerja dengan cara mengumpulkan data mentah dari berbagai sumber internal dan eksternal, memprosesnya melalui algoritma dan logika tertentu, dan menyajikannya dalam bentuk laporan yang bermakna. Hubungan dan sebab akibatnya, penerapan SIM menciptakan rantai nilai data yang sistematis, input terstruktur, adanya input data yang konsisten seperti transaksi, penjualan, atau stok barang, menyebabkan terciptanya basis data yang akurat. Proses integrasi, data yang terintegrasi memungkinkan koordinasi antar departemen. Jika departemen penjualan memasukkan data pesanan, secara otomatis departemen gudang dan keuangan akan menerima informasi tersebut tanpa perlu entry manual ulang. Output yang relevan. Hasil pengolahan data ini menghasilkan informasi tepat waktu, real time, yang menyebabkan manajer mampu merespon perubahan pasar dengan lebih cepat dan akurat. Kemudian analisis manfaat dan dampak. Eksistensi SIM memberikan dampak signifikan bagi daya saing organisasi. Efisiensi operasional, mengurangi duplikasi data dan meminimalisir kesalahan manusia ataupun human error, sehingga biaya operasional dapat ditekan. Pendukung pengambilan keputusan, manajer tidak lagi mengandalkan intuisi semata, melainkan data faktual. Misalnya, menentukan kapan harus menambah stok berdasarkan tren penjualan bulan sebelumnya. Keunggulan kompetitif. Dengan data yang terorganisir, organisasi dapat mengidentifikasi peluang baru atau ancaman lebih awal dibandingkan kompetitor. Kemudian contoh singkatnya yaitu adalah dalam sebuah perusahaan logistik, SIM digunakan untuk melacak posisi paket secara real-time data dari kurir ataupun input diproses oleh sistem untuk memperbarui estimasi waktu tiba ataupun kita sebut output. Manajer dapat melihat dashboard atau memantau wilayah mana yang mengalami keterlambatan pengiriman dan segera mengalokasikan armada tambahan ke sana. Kesimpulannya, yaitu sistem informasi manajemen adalah fondasi bagi organisasi modern. Tanpa SIM, data akan tercecer dan pengambilan keputusan menjadi tidak efisien. Dengan mengintegrasikan teknologi dan proses bisnis, SIM mengubah data mentah menjadi aset strategis yang membantu organisasi mencapai tujuannya secara efektif, sistematis, dan terukur. Kemudian soal kedua yaitu adalah uraikan perkembangan sistem informasi manajemen dari sistem manual hingga sistem berbasis teknologi modern. Langsung saja ke jawabannya. Evaluasi sistem informasi manajemen SIM mencerminkan perjalanan peradaban manusia dalam mengelola kompleksitas informasi, bertransformasi dari pencatatan fisik yang lambat menuju pemrosesan digital yang instan dan cerdas. Definisi dan konsep utamanya. Perkembangan SIM secara garis besar dibagi menjadi 3 era utama. Yang pertama yaitu era manual ataupun pra-komputer, di mana pengelolaan data dilakukan menggunakan kertas, buku besar, dan penyimpanan fisik ataupun arsip. Kendali sepenuhnya berada pada kecepatan tangan manusia. Kemudian yaitu era komputerisasi, electronic data processing. Pengenalan komputer untuk otomatisasi tugas rutin seperti pengajian dan akuntansi. Fokusnya adalah efisiensi transaksi. Dan era yang ketiga adalah era teknologi modern, digital and intelligent. Penggunaan cloud computing, big data, dan artificial intelligence, AI, informasi tersedia secara real time, terintegrasi secara global, dan bersifat prediktif. Hubungan dan sebab akibatnya. Pergeseran ini didorong oleh kebutuhan organisasi yang semakin kompleks. Volume data yang meledak, karena volume transaksi meningkat drastis, sistem manual tidak mampu menampung data tanpa risiko kehilangan atau kerusakan fisik. Hal ini menyebabkan adopsi basis data digital.
Tuntutan kecepatan. Persaingan bisnis menuntut keputusan cepat, sistem manual yang membutuhkan waktu berhari-hari untuk menyusun laporan menyebabkan keterlambatan respon pasar yang memicu transisi ke sistem berbasis jaringan internet. Kebutuhan integrasi, karena departemen dalam organisasi tidak bisa bekerja secara terisolasi, silo, muncul kebutuhan akan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) yang menghubungkan semua fungsi bisnis dalam satu platform. Kemudian analisis manfaat dan dampaknya. Transisi ke sistem modern membawa dampak fundamental. Pertama itu akurasi dan integritas data. Sistem modern meminimalkan kesalahan hitung dan redundansi data yang sering terjadi pada era manual. Dan aksesibilitas global teknologi cloud, kemungkinan manajer mengakses data dari mana saja dan kapan saja, menghapus batasan geografis kantor fisik. Analisis prediktif, jika dulu SIM hanya melaporkan apa yang sudah terjadi ataupun historis, sistem modern mampu memberikan prediksi tentang apa yang akan terjadi melalui pengolahan data analitik. Contoh singkatnya, dahulu sebuah toko retail mencetak stok barang di buku stok setiap sore manual. Kemudian mereka menggunakan Excel untuk merekap data di akhir bulan. Itu komputerisasi. Dan saat ini toko tersebut menggunakan sistem point of sale ataupun POS yang terhubung ke gudang. Setiap kali atau barang terjual, stok berkurang otomatis dan sistem langsung memesan langsung ke pemasok jika stok menipis modern. Kesimpulan, perkembangan SIM menunjukkan tren dari pengelolaan yang bersifat reaktif menuju proaktif. Kemudian dari sistem manual ke teknologi modern bukan sekedar mengganti kertas dengan layar, melainkan pergeseran paradigma dalam memandang data sebagai aset strategis. Integrasi teknologi terkini memastikan organisasi tidak hanya mampu mengelola operasionalnya saat ini, tetapi juga memiliki ketahanan dalam menghadapi dinamika masa depan yang semakin digital. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, selamat malam semuanya.